Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan hari ini yang akan saya sampaikan terkait mapel teknik pemesinan fresh, yang pertama nanti kita akan mengetahui alat bantu pada mesin fresh. Ya, ada beberapa alat nanti yang kalian ketahui untuk mengerjakan atau mengefresh itu perlu apa saja peralatan bantunya. Baik peralatan intinya juga peralatan support yang digunakan jika kondisi-kondisi tertentu. Jadi tidak selalu harus digunakan. Ada beberapa nanti. Kemudian terkait pertemuan yang minggu lalu, kalian sudah mengerjakan kuisis. Nanti akan saya lampirkan rekap yang belum mengerjakan kuisis. Silahkan dikerjakan lagi sebelum nanti saya tambahi di pertemuan selanjutnya. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan minggu lalu. Oke, untuk saat ini, langsung saja saya sampaikan alat bantu pada mesin fresh. Yang pertama ada arbor atau adaptor, kemudian collet, ini bahasa Inggris ya yang pakai C, kemudian kunci horeng. Kalau di mesin bubut ini sejenis kunci tool. Kemudian ini ragum, palu sudah tahu ya. Peralatan penjepit ya nanti kita lihat. Kepala pembagi atau dividing head, kepala lepas, ini di bubut juga sudah ada, bentuknya sama ya, sama seperti yang ada di mesin bubut, akan tetapi pemasangannya yang berbeda. Kemudian rotary table atau meja yang berputar, dan terakhir pisau atau cutternya. Oke, langsung saja. Yang pertama ada arbor. Nah, arbor ini ada dua jenis. Yang pertama arbor untuk vertikal, ini bagian yang saya klik. Kemudian di bagian bawah ini adalah untuk vertikal 1, 2. Sedangkan yang mempunyai bentuknya miring ini atau ada cincin-cincinnya, ini juga termasuk ya, sliding saw. Ini untuk mesin fresh horizontal, untuk tiduran atau mendatar. Nah, digunakan untuk perantara sebelum masukkan cutter pada sumbu utama. Oke. Dan biasanya ditambah juga penjepit atau ini ya, intinya arbor itu yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti tirus kemanjang. Nah, untuk horizontal biasanya aja pandahan pasak ini aja. Nah, yang lingkaran-lingkaran ini adalah sebagai cincin atau pengunci ya. Sedangkan ini yang untuk vertikal langsung biasanya. Oke, sampai sini ada gambaran untuk arbor ya, biasa dipasang di spindle sebelum memasang pada pisaunya. Tapi untuk kalian melakukan pengefreshan di sini sudah terpasang langsung, tidak perlu membongkarnya. Kemudian nah ini collet digunakan sebagai pengikat alat potong yang dipasang pada spindle utama setelah arbor. Jadi tadi yang pertama itu ada arbor di bagian atas. Nah, kemudian ini collet itu hanya untuk mesin fresh vertikal, mesin fresh vertikal atau tegak. Nah, ini berupa sejenis pengunci atau pengikat, dia bisa lentur. Lubang-lubang ini untuk collet itu disesuaikan dengan bentuk diameter pisaunya atau cutternya. Contoh, jika kita mengefresh menggunakan diameter 20, berarti collet yang digunakan harus diameter 20 juga. Nah, tidak bisa menggunakan collet dengan diameter 10. Nah, harus sesuai dengan pisau atau cutter yang digunakan. Oke, ada gambaran ya. Tadi pertama ada arbor sudah terpasang pada mesin itu, kecuali kalau dibongkar. Kemudian masang pisaunya itu dengan pasangan colletnya. Nah, dimasukkan pada collet, baru dimasukkan pada arbor, kemudian ada dikunci. Dikuncinya menggunakan apa? Nah, atau dikencangkannya itu menggunakan kunci horeng.
Nah, kunci horeng ini ya sejenis, ada yang menyebutnya kunci tool, karena ini fungsinya untuk mengencangkan rumah kolet. Nah, rumah kolet itu kayak penguncinya ya, pengunci setelah kolet terpasang pada mesin yang sepasang dengan pisaunya, kemudian dikencangkan dengan kunci horeng ini. Kalau dibubut seperti kunci cak. Oke, lanjut ya. Kemudian ada ragum. Ragum ini jelas ya, kalau kalian memasang benda kerja sudah tahu lah jenis-jenis ragum. Nah, kalau di mesin fresh itu ada 3, yaitu ragum rata atau biasa, ini bentuknya karena hanya bisa digunakan untuk mengefresh bidang datar. Kemudian ada ragum putar, nah, ini yang bisa diputar 360 derajat. Ini seperti rotary table, akan tetapi tidak selengkap rotary table untuk peralatannya atau untuk memutarnya, karena tidak menyatu dengan eretan yang ada pada mesin. Kemudian yang terakhir, ini hanya ada satu sumbu ya, bisa diputar 360 derajat untuk putar atau plate swivel. Terakhir ada ragum universal. Nah, ini yang istimewa, bisa ditegakkan, bendanya dimiringkan, kemudian diputar juga bisa. Nah, ini tidak perlu memutar pisaunya atau sumbu tegak pada mesin, itu tidak perlu diputar, tapi yang dimiringkan adalah bendanya. Nah, ini ragum universal. Dia mempunyai 2 sumbu, bisa digerakkan secara datar dan tegak. Nah, 360 derajat, dan sudut kemiringannya ini bisa naik turun sampai 60 atau 75 kurang lebih. Beda jenisnya, beda merek, beda sudutnya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, palu tembaga. Nah, apa tuh ini? Kenapa palu tembaga itu termasuk jenisnya? Ada yang tahu enggak kira-kira? Palu tembaga ini digunakan untuk memukul atau memberi tumpukan pada benda kerja dengan jenis tembaga yang lebih kecil dari besi atau baja. Nah, kalau kalian memasang benda kerja, itu harus pada ragum ya, atau peralatan menjepit. Itu dipastikan harus kencang. Nah, salah satunya itu digunakan adalah palu tembaga. Kenapa palu tembaga? Karena yang dipasang itu adalah besi. Kalau sama-sama menggunakan palu besi, bendanya bisa penyok. Tapi kalau menggunakan palu tembaga, yang penyok nanti palunya, bukan benda kerjanya. Akan tetapi, kalau kalian mengefresh benda yang lebih empuk istilahnya, atau lebih kecil kerapatannya atau masanya, contoh plastik atau fiber, saya mau ngefresh fiber, kira-kira mengencangkannya pakai palu tembaga atau palu yang lain? Yang jelas tidak pakai palu tembaga, karena kekuatan tembaga lebih keras dibandingkan fiber tadi. Nanti bisa-bisa benda kerjanya rusak. Jadi harus menggunakan yang lebih ringan. Contoh berarti menggunakan palu karet jika menggunakan benda kerja plastik atau fiber atau resin. Intinya palu tembaga digunakan untuk memukul benda kerja yang lebih keras permukaannya, seperti besi. Lanjut. Nah, kemudian peralatan penjepit ini sama-sama masih proses pemasangan benda kerja tadi. Kapan kita menggunakan peralatan penjepit? Nah, ini macam-macamnya banyak ya, tergantung kondisinya. Kapan? Yang pertama, saya harus pakai peralatan penjepit. Yang pertama, jika kondisi benda kerjanya tidak bisa dipasang di ragum. Jadi ragumnya dilepas, kita pasang benda kerjanya pada meja, kemudian kita jepitkan langsung peralatan penjepit ini. Mau pilih yang mana? Menyesuaikan dengan benda kerjanya. Nah, biasanya yang digunakan yang sering klem C, klem lurus, kemudian klem U, dan blok siku. Ini yang paling sering digunakan, tapi ada macam-macam jenisnya ya. Nah, intinya ini masih untuk memasang benda kerjanya. Oke, lanjut.
Biasanya benda kerjanya itu tidak muat pada ragum, yaitu terlalu lebar, terlalu panjang, dan terlalu besar, karena ragumnya tidak muat. Oke, lanjut. Nah, kepala pembagi. Ini juga tidak selalu harus digunakan, karena ini digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu, seperti membuat ulir, ya, roda gigi, untuk membuat segi banyak itu juga bisa, segi 4 persegi, segi 6 dan lain sebagainya. Memakai ini juga bisa. Untuk ini biasanya yang paling sering digunakan pada mesin fresh horizontal, karena untuk membuat roda gigi biasanya menggunakan mesin fresh horizontal. Lanjut. Nah, ini kepala lepas. Kapan kita harus menggunakan kepala lepas? Ya, ketika pasangannya ini jelas-jelas harus menggunakan kepala pembagi. Nah, posisi benda itu dicepitkan di sini. Ini adalah putaran untuk memutar benda kerjanya. Nah, ini pasangannya. Jika benda kerja terlalu panjang, porosnya terlalu panjang, mau membuat roda gigi yang panjang, itu pasangannya harus ini, ya, kepala lepas, karena benda harus dicekam dengan kuat. Selain dicekam dengan kepala pembagi atau dicepitnya pakai ini cepitannya seperti spindle mesin bubut yang berada di depan sini. Nah, setelah benda kerjanya panjang, itu akan digunakan kepala lepas. Lanjut, yang terakhir peralatannya rotary table. Nah, segi banyak beraturan dan melingkar. Nah, ini istimewanya, dia putarannya tidak seperti ragum, karena terukur. Kalau kalian mau menggunakan posisi berputar seperti ragum universal tadi, ini kan bisa berputar juga. Akan tetapi dia tidak punya ukurannya di sini. Tidak terukur mau diputar berapa sudutnya. Sedangkan rotary table di sini ada ukurannya. Ini ada eretannya. Nah, eretan ini mempunyai skala yang sama seperti kalau kalian gerakan di mesin bubut ataupun di mesin fresh. Itu istimewanya rotary table. Putarannya bisa terukur, kalau dengan ragum tidak. Yang terakhir, ini peralatan yang harus digunakan. Nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Ada macam-macam cutter di sini, ada macam-macam pisau. Jelas kalian sudah mau mengefresh tapi tidak tahu cutter atau pisau mana yang kalian gunakan. Sungguh lucu nantinya. Nah, ini ada banyak sekali, ini ada beberapa, nanti akan saya tambahkan lagi. Oke. Nah, ini gambarnya. Ya, saya lanjutkan di sini. Kita lihat. Nah, ini yang bagian atas saya stop. Nah, ini adalah yang bagian atas ini ada atau pasaknya ini. Ini adalah apa? Arbor. Kemudian ini adalah di dalamnya, dalam arbor ini ada terlihat di sini cutternya. Nah, kemudian ini adalah pengunci dari koletnya. Di dalam ada kolet. Kemudian kolet itu sarungnya ragum. Nah, ditutup dengan ini penguncinya. Dikencangkan menggunakan kunci horeng. Nah, ini di sini benda kerja dicepit dengan ragum ya. Sudah jelas. Nah, ini fungsinya ragum, biasanya proses pencekaman di atas benda kerja. Di sini ada bawah pengganjal. Nah, ganjel. Oke. Bisa terlihat ya, ini ragum rata. Ragum datar atau ragum rata. Nah,
Oke, ini ini adalah posisi jika menggunakan dividing head. Nah, ini untuk peralatan menggunakan dividing head. Nah, ini dividing head, kepalanya ada spindle-nya di sini. Nah, benda kerja di Jepang ini adalah piringan pembaginya. Piringan pembagi nanti itu ada rumusnya. Kita di pertemuan yang akan datang masih cukup lama untuk mencapai ini. Nah, ini contoh. Nah, ini di sini kita bisa lihat kepala lepas ya, pasangannya dari kepala pembagi. Nah, di sini seperti mesin bubut pada umumnya. Nah, ini dia kebetulan membuat roda gigi menggunakan mesin fresh vertikal. Bisa. Oke, ini modulnya atau pisaunya. Oke. Kemudian saya satu lagi untuk rotary table, sampelnya. Nah, single value. Nah, ini untuk membuat benda kerja dengan rotary table. Nah, ini ada deretannya. Bedanya di situ. Nah, dicek dulu kerataannya, dipasang. Kemudian benda kerjanya diletakkan. Nah, ini juga menggunakan peralatan penjepit. Nah, ini yang saya maksud. Nah, ini adalah peralatan penjepit. Nanti ini bisa dipasang sebenarnya di kepala pembagi, langsung pada mejanya itu juga bisa. Nah, jadi sudah cukup lengkap gambarannya semua. Nah, di sini ada ukurannya. Nah, di sini enak sekali. Jadi mau berapa derajat? 10 derajat cukup sampai sini 50 ke 60, 20 derajat dari 50 ke 70. Nah, sudutnya sudah jelas. Radius berapa? Nah, gimana cara menggerakkannya? Satu strap berapa di sini? Nah, tergantung alatnya nanti. Oke, cukup sampai situ yang saya jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas cutter. Nah, nanti silahkan dipelajari pada aplikasinya. Di situ lebih lengkap untuk cutter-cutternya. Kita akan berbelok ke sana. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya. Sampai bertemu di minggu depan. Jaga kesehatan dan selalu melakukan protokol kesehatan. Dan juga jangan lupa beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.